Selamat pagi, salam sejahtera, salam dan bahagia. Salam. Alhamdulillah saya sangat berbahagia. Kebahagiaan saya yang pertama adalah saya selalu memang punya keinginan berbicara di taman siswa sebenarnya. Alhamdulillah di dalam akhir karir saya, karena saya ini akan pensiun 1 Maret. Wah, alhamdulillah. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Jadi dalam akhir karir saya, kemudian saya diberi peluang. Jadi saya sangat berbahagia karena saya punya peluang untuk berbicara di depan Bapak dan Ibu. Saya selalu berpikir bahwa berbicara di depan taman siswa adalah satu kehormatan besar untuk saya, menjadi kenangan indah untuk saya. Kemudian yang berikut, saya sangat berbahagia karena selama ini saya selalu berbicara di mana-mana, sendiri atau berpasangan dengan para akademisi. Hari ini ya sangat istimewa karena saya duduk berbicara berdampingan duet dengan ayah saya. Ini menurut saya sangat istimewa. Jadi ceritanya ayah saya ini mendampingi saya untuk pergi melamar ke Singapura karena anak bungsu saya akan saya nikahkan. Jadi beliau ke Singapura. Dalam perjalanan ke Singapura kita kemudian langsung ke Jogja karena saya berharap ayah saya berpamitan dengan warga sekitar rumah sebelum saya meninggalkan tempat DK Matematika. Nah, kesempatan itu kemudian saya manfaatkan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Jadi terima kasih kepada pihak penyelenggara yang kemudian membuat acara ini sehingga saya bisa hadir. Bapak dan Ibu, saya perkenalkan, ayah saya ini namanya Dr. Andes Haji Muhammad Dahlan S. Kalau kita guru, maka beliau juga memulai karirnya dengan guru. Beliau adalah guru, beliau kemudian berkembang menjadi kepala sekolah, kemudian berkembang menjadi kepala dinas kabupaten di beberapa kabupaten, kemudian ke provinsi, dan terakhir beliau pensiun dengan pengawas provinsi. Ya. Bapak dan Ibu, beberapa hal yang menurut saya istimewa, ya, menurut saya istimewa untuk dia ceritakan. Dengan segala kerendahan hati ini cuma menceritakan kisah nyata, ya, tidak di dalam rangka untuk memamerkan atau merasa sombong, tidak, cuma menceritakan kisah nyata yang beliau yang lakukan, mungkin menginspirasi kita, sekaligus juga mungkin memicu kita untuk menceritakan apa hal-hal yang istimewa yang kita lakukan di rumah tangga kita. Karena tradisi ini adalah tradisi yang sangat baik untuk kita para pendidik duduk bersama dan saling menceritakan pengalaman-pengalaman baik yang kita sudah lakukan dan kita nyatakan bahwa itu sukses. Jadi ini tradisi yang bagus. Sehingga menurut saya nanti di ujungnya, jika ada yang punya hal-hal yang istimewa di dalam mendidik anak, monggo sama-sama disampaikan sehingga ini dialog yang bolak-balik kita sharing pengalaman. Salah satu tradisi yang baik yang ayah saya bikin yaitu setiap tahapan kita selalu memberi hadiah di dalam bentuk tulisan. Ya. Sehingga saya punya beberapa buku yang menulis tentang ibu saya, tentang ayah saya. Buku terakhir saya adalah ini, ya, bahwa kepala bukan ekor. Inspirasinya ini bahwa setelah saya jadi pemimpin, saya jadi kepala, kemudian saya sadar bahwa ternyata dari kecil saya memang selalu didorong untuk menjadi kepala, bukan ekor, bukan jadi pengikut. Jadi saya itu nanti Bapak dan Ibu bisa menanyakan, karena ini kisah nyata, bisa menanyakan kenapa kemudian beliau sudah bisa meramal saya dari kecil bahwa saya akan menjadi pemimpin. Jadi beliau memiliki 6 anak, dididik dengan karakter masing-masing, jadi sangat berbeda. Ya. Saya mengatakan dalam kesederhanaan keluarga kami, saya menyatakan bahwa dia sukses. Kenapa? Karena semua anaknya berhasil hidup sesuai dengan keinginannya. Ya, sesuai dengan keinginannya, memerdekakan anak. Saya juga hidup sesuai dengan keinginan saya. Nah, saya tulis di sini, ya, banyak buku-buku saya, ini buku terakhir. Nah, karena itu kemudian saya menghadiahi kepada tamu-tamu istimewa hari ini dengan buku saya. Sebenarnya buku ini buku yang sangat terbatas untuk keluarga dekat saja. Untuk keluarga dekat, tetapi saya selalu berpikir bahwa saya ini orang taman siswa, jadi tidak ada salahnya saya bagi. Ini masih ada di luar, silakan ke panitia jika mengenali, tapi masih terbatas yang saya bawa. Bapak dan Ibu, saya teruskan dulu. Jadi saya
menyerahkan dulu kepada ayah saya untuk bercerita kisah nyatanya bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Ya, kita ini meneruskan. Jadi kita ini meneruskan apa yang dikatakan oleh Pak Slamet tadi. Kalau Pak Slamet dalam tataran teorinya, maka ini salah satu kasusnya adalah implementasi di dalam keluarga kami. Ya. Ayah saya nanti akan menceritakan, kemudian saya juga akan duet dengan dia. Saya akan menceritakan bagaimana perasaan saya sebagai anaknya, ya kan? Sehingga Bapak Ibu bisa tahu persis apa lakon yang kita lakonkan bersama. Silahkan. Saya memanggilnya Puang Bapak, ya, karena saya setiap hari memanggilnya Bapak. Ya, Puang itu adalah ungkapan seorang anak yang sangat menghargai ayahnya untuk orang Bugis. Jadi kami memanggil dia Puang Bapak. Cucu-cucunya juga memanggil dia Puang Bapak. Dia sudah punya cicit, jadi usianya sebentar lagi 90 tahun. Silakan. Saya memulai dulu dengan membaca ini baik-baik daripada nyanyian tadi karena saya sangat terharu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Dan mutiara tiada para adalah keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya mengajak seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena izin rahmat dan taufiknya lah kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri suatu acara istimewa yaitu diskusi mengenai peran dan fungsi orang tua dalam keluarga yang dilaksanakan oleh Majelis Luhur Persatuan Tamasih. Semoga